kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Di tahun 2025, untuk pertama kali dalam sejarah, narapidana dan tervonis koruptor dapat amnesti, abolisi, hingga rehabilitasi dari Presiden. Agustus 2025, DPR menyetujui permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memberi amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap buron KPK Harun Masiku. Serta abolisi kepada ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang divonis 4,5 tahun dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Sejumlah pakar hukum hingga koalisi masyarakat sipil menilai amnesti dan abolisi seharusnya diberikan untuk kasus politik, bukan perkara korupsi. Apalagi, baik Hasto maupun Tom Lembong sama-sama bertarung di pemilu 2024 dengan Prabowo Subianto. Ya kalau kita mendengarkan statement yang disampaikan oleh Menteri Hukum ya, itulah yang kemudian disebut oleh publik sebagai sebuah tafsir bagaimana ada unsur-unsur politik yang sebenarnya muncul dalam konteks abolisi dan amnesti, yaitu untuk menjaga kondusivitas dan harmoni untuk membangun bagaimana bangsa di masa-masa yang akan datang. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berjanji, pemberian amnesti dan abolisi bagi Hasto dan Tom Lembong tak pengaruhi komitmen pemerintah memberantas korupsi. Karena itu tidak usah ragukan, Presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Amnesti dan abolisi sama-sama hak prerogatif Presiden di bidang hukum. Amnesti berarti merupakan pidana yang telah dilakukan seseorang, sehingga putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim tak perlu dijalani. Sementara abolisi menghilangkan penuntutan untuk satu proses hukum yang sedang berjalan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi peserta kami. Di penghujung tahun 2025, Presiden Prabowo kembali menggunakan hak prerogatif di kasus pidana korupsi. Prabowo memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan alias ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, dan dua bawahannya Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono. Majelis Hakim Tipikor memvonis bersalah mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dalam kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara periode 2019-2022. Hakim menilai Ira terbukti memperkaya pihak lain, yakni pemilik PT Jembatan Nusantara, dan merugikan negara 1,25 triliun rupiah. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM Zainur Rohman sangat menyayangkan penanganan korupsi di tahun 2025 masih belum maksimal. Ia juga menyoroti penggunaan hak prerogatif Presiden di tahun 2025. Belum ada pengesahan terhadap perampasan aset, belum ada perubahan terhadap Undang-Undang Tipikor, belum ada pengembalian independensi KPK dengan merevisi kembali Undang-Undang 19 tahun 2019 itu. Seharusnya Presiden dapat menahan diri, tidak mudah menggunakan hak prerogatif itu kecuali untuk kondisi tertentu demi menyatukan negara, misalnya terkait dengan pemberontakan, makar. Masa kepemimpinan Prabowo Gibran genap setahun 20 Oktober lalu, dan sepanjang 2025 ada sejumlah kasus korupsi besar yang terungkap. Antara lain, dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023 yang menjerat beberapa ex-pejabat Pertamina hingga pengusaha Muhammad Riza Khalid dan sang anak Kerry Andrianto. Kerugian negara ditaksir mencapai 285 triliun rupiah. Ada pula kasus korupsi laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022 yang menjerat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim, bersama ex-bawahannya dan sejumlah pihak swasta.
Negara diduga rugi hingga 1,98 triliun rupiah. Pada Agustus 2025, KPK resmi menaikkan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ke tahap penyidikan. KPK pun telah mencegah 3 orang untuk berpergian ke luar negeri. Salah satunya Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Qomas, yang sudah berulang kali diperiksa KPK. Kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Sementara di bulan Maret 2025, 4 hakim dan 1 panitera ditangkap, diduga menerima suap terkait vonis lepas kepada 3 perusahaan sawit yang terlibat kasus fasilitas ekspor produk sawit. Hakim Juyamto, Agam, dan Ali Muhtarom yang memvonis lepas disuap total 21,9 miliar. Dan sebagai perantara, Hakim Arif Nuryanta disuap 15,7 miliar dan panitera Wahyu Gunawan disuap 2,4 miliar.